lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Selamat berjumpa, senang sekali bisa bertemu kembali. Saya percaya semua Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, bukan? Puji Tuhan. Untuk menerima renungan di pagi ini, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Ucapan syukur dan terima kasih pertama-tama kami naikkan kepadamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di mana pagi ini Tuhan karuniakan kepada kami hari yang baru, hari yang cerah. Itu sebabnya ya Tuhan, memulai aktivitas kami sepanjang hari, kami lebih dulu mau mendengar firman-Mu yang disampaikan kepada kami lewat suara gembala. Itu sebabnya berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini saudara, yaitu memakai baju sirah. 1 Tesalonika 5 ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Nah saudara, berbicara tentang baju sirah, pasti erat hubungannya dengan masalah senjata dan peperangan. Karena baju sirah merupakan salah satu perlengkapan perang yang berfungsi melindungi tubuh si pemakai dari pukulan dan serangan tombak atau anak panah yang dilontarkan pihak musuh. Baju sirah itu seperti jaket begitu saudara, tetapi terbuat daripada tembaga. Di dalam perjanjian lama, tidak semua orang dapat memakai baju sirah. Yang menggunakan biasanya hanyalah orang-orang terkemuka saja, seperti para raja, bangsawan, atau panglima besar. Kemudian di zamannya perjanjian baru, orang-orang Romawi, terutama para prajurit atau tentara Romawi, mereka menggunakan baju sirah tersebut. Nah saudara, kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus mengutip kata baju sirah, yaitu perlindungan atas serangan dari musuh, saudara-saudara, di mana pada zaman itu, saudara-saudara, ada banyak tantangan yang menyerang jemaat-jemaat di Tesalonika dengan pelbagai ajaran-ajaran yang menyesatkan, tetapi juga dengan iming-iming kehidupan dunia yang penuh dengan hawa nafsu dosa. Itu sebabnya saudaraku, ditekankan supaya jemaat memakai baju sirah, yaitu iman dan kasih. Jadi seperti orang yang memakai baju sirah seperti jaket gitu ya. Jaket itu berbicara tentang iman dan kasih yang selalu waspada terhadap serangan-serangan musuh, lalu berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong ini seperti helm ya, untuk melindungi kepala kita. Nah, di dalam kepala kita ini ada pengharapan, yaitu pengharapan tentang keselamatan kita. Karena itu kita harus memakai ketopong. Dan ketopong itu
isinya sekali lagi pengharapan bahwa kita sudah diselamatkan oleh bilur-bilur dan darah Yesus Kristus yang telah menghapuskan kita dari segala belenggu dosa dan penyakit. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbeda dengan Efesus 6 ayat 10-20 yang lebih menekankan kepada suatu tindakan melawan kuasa iblis. Jadi, sebagai orang percaya, kita memiliki perlengkapan senjata yang berfungsi untuk bertahan atau melindungi dari serangan-serangan kuasa iblis kegelapan. Rasul Paulus menasihatkan, di hari-hari yang semakin jahat ini, saudara-saudara, harus lebih memperhatikan hidup dengan rasa tidak lagi hidup dalam kegelapan. Dikatakan Roma 13 ayat 13, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, saudara, tetapi senantiasa dengan sikap berjaga-jaga, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semua damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 3. Jadi saudara, kita sudah tahu bahwa hari-hari ini adalah jahat. Lalu, apakah kita tetap saja santai dalam menjalani kekristenan kita di hari terakhir ini? Atau kita berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan, yang artinya kita terus membangun iman yang teguh kepada Tuhan, melakukan kesetiaan dalam perkara apapun, karena kita mengasihi Dia dan mempunyai pengharapan di dalam Kristus, kita akan menerima keselamatan kekal di dalam surga. Nah, saudaraku, itu sebabnya kita harus mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan dengan mata yang tertuju kepada Yesus sebagai fokus iman kita, dan berjaga-jaga sekali lagi harus memakai baju sirah, yaitu iman dan kasih, serta berketopongkan atau memakai helm, yaitu pengharapan dan keselamatan. Nah, saudaraku, di dalam Kristus mari kita satu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, di mana kami sudah memasuki hari-hari terakhir di akhir zaman. Kami harus berjaga-jaga, memakai baju sirah. Itu sebabnya kami tidak boleh lengah, tetapi kami harus tetap waspada, menjaga kekudusan dan hidup di dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, esok dan selanjutnya. Roh Kudus, Roh Penolong akan membawa kami kepada jalan kebenaran senantiasa. Kami serahkan seluruh keluarga kami, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati. Bahkan yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, supaya mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan demi Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku, selamat berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.